Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Alex Rins tepis pandangan skeptis, yakin bahwa Yamaha ke depan lagi. YZR-M1 bakal juara. Pembalap Monster Energy Yamaha, Alex Rins sangat percaya diri mampu mengembalikan keganasan Yamaha pada MotoGP 2024. Keputusan Rins untuk pindah dari LCR Honda menuju tim berlogo garpu Tala itu sempat membuat skeptis sejumlah pihak. Pasalnya, Yamaha dan Honda saat ini sedang sama-sama terpuruk di MotoGP. Kedua tim pabrikan asal Jepang itu masih kalah dari Ducati yang belakangan terus mendominasi persaingan lewat kegarangan Desmosedici GP mereka. Bagi Rins, tantangan akan lebih besar menyusul ini adalah kali pertama dia akan menaiki motor YZR-M1 Yamaha. Berkaca dari hasil Fabio Quartararo, bisa terlihat bahwa YZR-M1 memang masih sulit dikatakan bisa bersaing dengan Desmosedici GP. Apalagi, YZR-M1 yang akan dia tunggangi kemungkinan besar dikembangkan berdasarkan apa yang selama ini dibutuhkan El Diablo. Namun, Rins punya keyakinan lain. Optimismenya lahir menjelang musim debutnya bernaung satu tim dengan Quartararo. Melansir dari GP1, pembalap asal Spanyol itu merasa dapat memaksimalkan apa yang dia miliki untuk membantu Yamaha bangkit, terutama dalam kontribusi di aerodinamika. Akan sangat menarik memiliki dia, Quartararo, di sisi garasi saya. Dia adalah pembalap yang sangat cepat, kata Alex Rins. Saya percaya bahwa bersama-sama kami akan menjadi kuat. Menurut saya, sangat penting memiliki rekan setim seorang juara dunia dan kru tim yang mendukung Anda. Rins akan membawa serta teknisi dan data analis telemetri sejak ia masih di Suzuki. Saya ingin membawa seseorang yang dapat dipercaya bersama saya, kata Rins. Dengan cara ini, saya bisa segera memperebutkan posisi teratas. Harapannya seperti itu. Debut Rins di atas YZR-M1 sudah sedikit terlihat pada tes MotoGP Valencia pada November 2023 lalu. Sedikit banyak ia mulai mengurai apa saja yang harus dievaluasi jelang tes pramusim di Sepang, Februari 2024 mendatang. Saya baik-baik saja dan sensasinya bagus, ujar Rins merujuk pada kondisi tubuhnya setelah dirundung cedera parah pada musim ini. Jangan lupa bahwa cedera pada tulang tibia bukan hal normal. Meskipun begitu, saya semakin meningkat setiap hari dan ini memberi saya kepercayaan diri. Rins juga mengelak bahwa kondisi pasca cedera dan sekarang telah berstatus sebagai ayah, tidak akan mencegahnya untuk jadi cepat. Memiliki anak justru kian memotivasi saya, dan tidak benar jika Anda menjadi lebih lambat karena hal itu, ucap Rins. Saya beruntung karena keluarga saya sangat perhatian dan ini membantu saya untuk lebih fokus dan menampilkan performa lebih bagus, tuturnya. Bangga join Repsol Honda, Luca Marini, tim MotoGP terbaik dalam sejarah, prestasinya membuktikan. Luca Marini akhirnya bisa belak-belakan membicarakan kepindahannya ke Repsol Honda pada di MotoGP 2024 secara publik. Ia pun mengaku bangga bisa bergabung dengan tim paling prestisius di MotoGP tersebut, meski saat ini mereka sedang terpuruk dan sulit tampil kompetitif. Marini menjalani debutnya di MotoGP pada 2021 dan membela Ducati lewat tim kakaknya, Valentino Rossi, VR46 Racing Team. Kontraknya dengan skuad tersebut sejatinya baru akan habis pada akhir 2024. Namun, usai Marc Marquez memilih hengkang, Marini langsung mengincar kursinya. Dalam wawancaranya dengan situs resmi Honda Racing Corporation, HRC, pada Selasa, 2 Januari 2024, Marini pun tak memungkiri bahwa dirinya adalah pihak yang lebih dulu mendekati Repsol Honda. Pembalap berusia 26 tahun ini merasa yakin mampu membawa HRC bangkit dari keterpurukan. Ingin menang dan jadi juara. Saya syok usai Marc mengumumkan kepindahannya. Jadi, saya, grup saya, dan manajer saya, mencoba mencari cara mendekati proyek baru ini dan berkembang bersama, serta mencoba merakit motor yang lebih baik dengan performa yang baik pula, ujar Marini. Kami ingin bangkit dan meraih kemenangan, serta gelar dunia. Inilah target kami, jadi saya yakin akan ada momen-momen yang sangat memuaskan juga, ungkap pembalap yang juga merupakan runner-up Moto2 2020 ini.
Dengan bergabung Repsol Honda, maka Marini mengikuti jejak kakaknya yang pernah membela skuad ini pada 2002 dan 2003. Ia pun berharap bisa berprestasi mentereng pula, menyandingkan namanya dengan Mick Doohan, Alex Criville, Rossi, Nicky Hayden, Casey Stoner, dan Marc Marquez. Punya segala kekuatan untuk segera bangkit. HRC adalah yang terbaik dalam sejarah. Angka dan statistiknya bicara sendiri. Saat ini HRC dalam momen yang sangat tak biasa, tetapi saya rasa kami punya kekuatan untuk segera bangkit, ungkap rider berjuluk Marinovic ini. Saya akan mencoba mengerahkan semua umpan balik dan energi saya untuk proyek ini. Saya yakin kami akan menemukan arah yang tepat. Kami akan punya kekuatan untuk bertahan di puncak selama bertahun-tahun, pungkasnya. Marini terikat kontrak 2 musim dengan HRC, yakni untuk 2024 dan 2025. Ia akan kembali turun lintasan dalam tes pramusim MotoGP Malaysia di sirkuit Sepang pada 6 hingga 8 Februari 2024. Alex Rins, spesialis motor Jepang, fokus masalah ini demi Yamaha YZR-M1 jadi kencang. Alex Rins melengkapi perjalanan karir balapnya sebagai pembalap motor MotoGP Jepang. Setelah membela Suzuki sejak 2017 hingga 2022, lalu membela LCR Honda Castrol di 2023, untuk di 2024 ia akan membela tim pabrikan, Monster Energy Yamaha MotoGP. 6 tahun membela Suzuki di tim pabrikan, tentu menarik apa yang bisa diberikan Alex Rins untuk di Yamaha. Selain sama-sama motor Jepang, Suzuki GSX-RR dan Yamaha YZR-M1 sama-sama bermesin 4 silinder segaris atau inline-4. Juga sama-sama smooth saat berakselerasi dan juga kencang di tikungan dengan cornering speed yang bagus. Tak pelak Alex Rins memang ditunggu untuk segera memberikan masukan dalam pengembangan Yamaha YZR-M1. Apalagi Yamaha mendapatkan hak konsesi untuk bisa lebih leluasa dalam mengembangkan motor sepanjang 2023. Sedikit sama dengan Suzuki karena saya bisa mengandalkan rem depan saat masuk tikungan dan rasanya sangat kencang, tutur Alex Rins. Tapi yang terpenting di motor MotoGP saat ini bukanlah sekadar mesin, melainkan aerodinamika yang berpengaruh besar, lanjutnya. Saya mencoba motor Yamaha tanpa aerodinamika dan rasanya sangat sulit dikendalikan, begitu mengganti bodi, semua terasa lebih mudah, Alex Rins menambahkan. Bagi pembalap asal Spanyol itu, ia merasa tidak masalah dengan mesin bagi Yamaha karena kecepatannya sudah cukup bagus. Satu hal yang masih menjadi masalah adalah kestabilan Yamaha dan aerodinamika memiliki pengaruh besar dalam masalah ini. Yamaha dinilai sebagai pabrikan yang cukup baik secara visual, sehingga masih memperhatikan visual. Berbeda dengan Ducati yang penampilannya semakin radikal karena banyak peran aerodinamika, tetapi sangat kencang. Ini yang menjadi fokus pada Alex Rins untuk bisa membawa Yamaha berani melangkah lebih radikal dan semakin kompetitif. Terlebih Alex Rins diproyeksikan sebagai rider utama pengembang Yamaha seperti halnya Yamaha menjadikan Valentino Rossi sebagai rider utama pengembang mesin YZR-M1 di tahun sebelumnya. Jorge Martin ancam hengkang dari Pramac Ducati jika tak diberi kursi utama di MotoGP 2025. Bursa transfer pembalap MotoGP 2024 telah usai, namun sorotan kini beralih pada persiapan besar-besaran untuk musim 2025. Kontrak mayoritas pembalap MotoGP akan berakhir pada tahun 2024, membuka peluang bagi perpindahan mengejutkan. Salah satu pembalap yang menarik perhatian adalah Jorge Martin, runner-up MotoGP 2023. Seperti Luca Marini yang membuat keputusan mengejutkan untuk bergabung dengan Repsol Honda di MotoGP 2024, Martin kini membuka wacana serupa. Dengan julukan Martinator, Jorge Martin memberikan ultimatum terang-terangan kepada pabrikan Ducati Lenovo Team. Martin siap meninggalkan Pramac Ducati jika tidak mendapatkan kursi sebagai pembalap utama di pabrikan Borgo Panigale untuk musim depan. Keputusannya ini membuat situasi semakin rumit, mengingat Ducati juga memberikan peluang kepada Marc Marquez untuk bergabung dan berduet dengan Francesco Bagnaia. Jorge Martin mengungkapkan rasa kecewanya karena tidak berhasil meraih gelar juara dunia MotoGP 2023,
kalah dari Pecco Bagnaia. Namun, kekecewaan yang lebih mendalam muncul ketika dirinya merasa tidak dianggap oleh Ducati, yang lebih memilih mempertahankan Enea Bastianini sebagai pembalap tim pabrikan untuk MotoGP 2024. Dengan pernyataan kerasnya, Jorge Martin mengisyaratkan bahwa masa depannya bersama Pramac Ducati sangat tergantung pada pengakuan dan posisinya di tim. Martinator merasa sudah tampil jauh lebih baik dari Bastianini, sehingga layak untuk dipromosikan ke tim pabrikan Ducati Lenovo. Menurut Martin, Ducati tampaknya memang tidak berniat menempatkan dirinya ke tim pabrikan entah ia menang gelar atau tidak. Aku tak berpikir bahwa menang kejuaraan akan mengubah semuanya. Yang menggangguku adalah tampaknya itu tidak akan ada cukupnya, kata Martin, seperti yang dikutip dari laman Corse di Moto. Aku tak tahu harus membuktikan apa lagi. Aku tahu Enea sedang mengalami musim sulit, tapi ia tampil pada 14-15 balapan, menang sekali itu pun karena ia memakai tekanan ban, aku pun juga bisa menang, tegasnya. Karena alasan itulah Martin mempertimbangkan langkah yang diambil Luca Marini, meninggalkan motor Ducati demi bergabung dengan pabrikan lain. Prioritasku adalah tim pabrikan dan tujuanku adalah Ducati, karena ini adalah pabrikan yang membersamaiku dan aku kenal motornya, ungkapnya. Jika mereka tak menginginkanku atau tidak sadar bahwa aku yang terbaik, aku akan mencari yang lain. Honda? Jika aku melihat bukti dan bahwa itu bisa menjadi proyek yang menang, maka itu akan menjadi opsi bagus, jelas Martin. Saat ini bersama Yamaha, Honda juga mendapat hak konsesi penuh dari aturan yang berlaku mulai MotoGP 2024. Hal itu akan sangat menguntungkan Honda untuk membangun motor yang lebih baik di MotoGP, bersama Luca Marini sebagai pembalapnya. Mereka bukan pabrikan kecil, sehingga tentu saja Martin patut untuk mempertimbangkannya dalam beberapa tahun ke depan. Serius Alex Rins bakal rombak YZR M1 jadi motor paling gahar di MotoGP 2024. Kehadiran Alex Rins di skuad Yamaha MotoGP digadang-gadang berkontribusi dongkrak motor MotoGP Yamaha YZR M1, memang benar bisa begitu. Sosok Alex Rins diberi julukan Tebakri bukan tanpa alasan loh. Tebakri atau diterjemah secara harfiah adalah tukang roti, dapat dideskripsikan seorang yang tekun dan memperhatikan detail sampai hasilnya sempurna. Hal itu yang dipamerkan Alex Rins saat bersama skuad Suzuki MotoGP di 2017 hingga 2022. Bahkan saat pembalap kelahiran 8 Desember 1995 itu jadi satu-satu pembalap yang antarkan motor MotoGP Honda menang musim lalu. Gara-gara kemenangan itulah Honda pabrikan tidak mendapatkan hak konsesi di MotoGP 2024. Untungnya FIM dan Dorna Sports mengubah regulasi hak konsesi MotoGP 2024 dengan tujuan membuat motor MotoGP pabrikan Jepang bisa kembali bersaing dengan Eropa. Memang sebegitu pentingnya Alex Rins direkrut Yamaha pabrikan demi mendongkrak motor Yamaha M1 di MotoGP 2024. Fakta hanya ada pembalap Alex Rins yang tersedia di bursa transfer saat itu, ditambah Yamaha pabrikan hanya satu-satunya skuad MotoGP yang berkompetisi. Tidak seperti skuad MotoGP pabrikan lain yang menurunkan skuad pabrikan dan satelit. Alex Rins sudah terbiasa menjalani peran sebagai pembalap andalan sekaligus pengembang. Peran yang sudah diembannya di skuad Suzuki MotoGP sejak 2017 hingga 2022 silam dan kontribusi R42 terbukti mengantarkan Suzuki juara dunia MotoGP 2020 silam. Alex Rins juga terbukti kenal betul karakter motor MotoGP konfigurasi inline 4 sebagaimana dengan motor MotoGP Yamaha YZR M1 musim ini. Apalagi terhitung Suzuki pabrikan cabut dari MotoGP, motor MotoGP Yamaha YZR M1 menjadi satu-satunya motor konfigurasi inline 4 di MotoGP sejak 2023 silam. Kemampuan Alex Rins sebagai pembalap reguler dan pengembang serta pengalaman lama dengan motor MotoGP konfigurasi inline 4 mampu meningkatkan Yamaha M1 musim ini. Apalagi kelemahan saat Alex Rins di Suzuki pabrikan dulu minim eksplorasi dan riset aerodinamika jadi kendala. Sepertinya tidak terjadi di Yamaha pabrikan, hal itu dibuktikan dengan bergabungnya insinyur X Ducati pabrikan. Sebut saja, Marco Nicotra ahli komputasi aerodinamika dan Massimo Bartolini penanggung jawab performa Ducati Desmosedici GP sebelumnya.
Setidaknya, pengalaman Alex Rins di Suzuki pabrikan tanpa sokongan maksimal urusan aerodinamika bisa memberikan feedback positif. Belum lagi, konsesi MotoGP 2024 boleh dikatakan menguntungkan Yamaha pabrikan karena pembalap reguler boleh melakukan tes atau uji coba dengan motor MotoGP Yamaha M1 yang dikembangkan. Peran Alex Rins dengan pengalaman sebelumnya sebagai pembalap sekaligus pengembang bisa bikin motor Yamaha M1 lebih baik di MotoGP 2024. Itulah alasan Alex Rins dikontrak Yamaha pabrikan, belum lagi Tebakeri bisa bikin sejarah jika bisa menang di atas motor Yamaha M1 di MotoGP 2024. Alex Rins punya kans jadi pembalap pertama dalam sejarah MotoGP modern 4 tak yang berhasil menang di atas 3 merek motor berbeda. Alex Rins sebelumnya menang di atas motor MotoGP Suzuki GSX-RR 2017 hingga 2022, dan Honda RC213V 2023. Nah, jika sampai R42 menang naik motor MotoGP Yamaha YZR M1 maka sejarah pun terjadi. Alex Rins diproyeksikan sebagai terdakter Part 2 di Yamaha musim mendatang.